Hai semuanya, selamat datang di channel Since Wealth Paradise. Di video kali ini kita akan ngebahas yang namanya modal perusahaan atau modal emiten, atau dengan istilah kerennya total equity dari perusahaan. Kenapa sih penting banget ngebahas equity perusahaan? Karena ini sebenarnya yang paling basic, tapi yang intinya dari ketika seorang investor itu berinvestasi. Ketika investor berinvestasi, intinya adalah bagaimana emiten tersebut mampu menciptakan atau mencetak penjualan, mampu mencetak laba, dan mampu menumbuhkan modal dari investor. Jadi intinya investasi itu ya seperti itu, sehingga ketika modalnya tumbuh, harga saham pasti akan mengikuti. Adapun beberapa komponen yang akan kita bahas di kali ini adalah yang pertama itu pasti total equity-nya dong. Terus komponen dari modal itu apa aja? Ternyata nggak cuma modal setor dari investor, tapi ada komponen-komponen lainnya. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Terus kita akan membahas juga kemampuan perusahaan untuk menumbuhkan modal, mencatatkan pertumbuhan atas modal, kemampuan perusahaan dalam mencetak laba bersih atau pertumbuhan laba bersih, dan kita akan menghitung ROE-nya juga, berapa laba yang dihasilkan dari modal yang diterima. Laba dibandingkan modal itu ROE, return on equity. Terus book value, total equity-nya berapa sih kalau dibandingkan dengan harga. Ini kita ngitung book value-nya dulu. Terus kita akan juga membahas tentang metode valuasi, yaitu PBV, price to book value, yang mana kita bandingkan book value perusahaan, total equity perusahaan dibandingkan dengan harga yang ada di market saham saat ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita bahas di slide selanjutnya. Oke, cerita pertama adalah yang perlu kita ketahui bersama ketika investor ini di sini nih sepakat untuk membentuk suatu perusahaan, maka ada dua sumber pendanaan yang bisa diraih. Pertama, melalui utang, dan selanjutnya modal investor itu sendiri. Investor di publik pun bisa mendanai suatu perusahaan melalui utang, yaitu dengan membeli obligasinya mungkin, atau bank perbankan juga bisa memberikan utang terhadap suatu perusahaan. Dan yang namanya investor saham itu akan masuk di modal investor. Oke. Dana yang diraih dari utang dan modal itu akan sangat cukup untuk memenuhi aset perusahaan, yang mana aset perusahaan dapat berupa cash, persediaan bahan baku dan lain sebagainya, kendaraan mungkin untuk operasional perusahaan, gedung mungkin untuk operasional, dan pabrik dari perusahaan itu sendiri. Jadi di sini kita lihat bahwa akan match dana yang masuk berasal dari utang dan modal investor sendiri itu setara dengan aset yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yang perlu investor ketahui lagi, ketika aset sudah terpenuhi di poin pertama, maka perusahaan sudah bisa atau dapat melakukan operasional perusahaan sehingga dapat mencatatkan penjualan, pendapatan atau penjualan. Ya otomatis kalau perusahaan udah beroperasi menghasilkan penjualan, tentu ada biaya-biaya yang dikeluarkan, biaya karyawan, biaya sewa gedung, dan biaya operasional lainnya. Ada total biaya. Ketika pendapatan dikurangi total biaya, maka muncullah laba bersih. Nah, yang perlu investor tahu, laba bersih inilah yang akan nantinya menambah lagi pundi-pundi modal dari investor. Modal investor akan ditumpuk berdasarkan laba bersih.
kalau laba, tapi kalau rugi itu akan menggerus dari modal perusahaan itu sendiri. Maka di tahun pertama ketika sudah masuk laba, di tahun kedua modal akan semakin gemuk. Seperti yang terlihat di sini, aset akan meningkat karena harus balance antara utang dan modal dengan aset perusahaan. Di tahun kedua juga seperti itu, ada laba lagi, masuklah ke modal. Sampai di tahun ketiga akhirnya modal perusahaan semakin menggulung dan menggemuk, sehingga semakin tahun aset perusahaan dan modal perusahaan akan semakin gemuk, semakin besar dan semakin dewasa bisa dibilang. Sehingga valuasi perusahaan juga akan semakin tinggi setiap tahunnya. Perputarannya akan selalu terjadi seperti itu. Maka dari itu, perusahaan yang memiliki kapabilitas untuk mencetak laba, maka dia akan memiliki kapabilitas dalam menumbuhkan modal, membesarkan aset, dan membesarkan nilai dari valuasi perusahaan. Nah, kita nggak akan bahas tentang utang di video kali ini, dan kita nggak akan bahas tentang aset di video kali ini. Begitupun pendapatan dan biaya kita nggak akan bahas di video kali ini. Kita akan bahas hubungan laba bersih dari perusahaan dengan modal yang akan bertambah atau modal yang dihasilkan. Kita hanya fokus membahas seperti itu. Tentunya studi kasus perusahaan kita pada hari ini adalah perusahaan yang sudah capable, mampu mencetak laba, sehingga kita nggak perlu bahas tentang pendapatannya berapa, biayanya berapa, asetnya berapa. Intinya dari tahun ke tahun perusahaan ini sudah mampu mencetak laba dan menambah modal. Maka dari itu, studi kasus yang akan kita bahas di hari ini adalah BBNI, PT Bank Negara Indonesia. Kita hanya akan membahas bagaimana BNI mampu mencetak laba dan secara laporan keuangan itu seperti apa. Kita lihat ya, di sini gua crop laba rugi, yang mana di sini ada laba komprehensif yang diatribusikan untuk investor 14.250. Itu akan setara dengan poin di sini. Mungkin kalian lihat nih, 14.250.362 yang akan menambah saldo dari modal BNI itu sendiri. Yang mana contoh ya, ini dalam jutaan rupiah, atau kalau kalian baca di sini itu modal perusahaan di 2017 itu adalah 98,5 triliun. 98,5 triliun, dan ada penambahan dari laba itu 14,25 triliun, dan ada juga pembagian dividen. Ini kalian lihat nih, dividen itu 4,7 triliun, berarti mengurangi modal karena itu buat investor ya, supaya investor senang lah dapat dividen. Maka total modal per 2018, Desember 2018, setahun kemudian itu menjadi 108 triliun. Dari 98,5 bertambah menjadi 108 triliun. Oke. Itu 2017 ke 2018. Selanjutnya adalah dari 2018-2019 nih studi kasusnya. Kalian lihat lagi di sini, jelas sekali ada hubungannya antara laba dan modal. Di sini BNI mencetak laba sebesar 18,19 triliun. Dan di sini tercatat juga di modal ada penambahan 18,19 triliun. Jadi dari saldo Desember 2018 itu 108 triliun itu menjadi 122,5 triliun di tahun 2019. Otomatis dividen juga sudah mampu dibagikan. Jadi nggak masalah tuh bagi BNI bagian dividen 3,7 triliun di sini, nggak masalah karena
laba ditahan, modalnya masih besar, terus laba yang muncul juga 18,1 triliun, ya bagian 3,7 triliun yang nggak ada masalah bagi BNI. Nah, ini yang akan terus menambah modal dari BNI itu sendiri. Nah, bagaimana di tahun 2020? Kebetulan ini laporan keuangan itu hanya ada sampai September 2020 karena Desember belum tercatat dan belum diaudit. Oke, ini September 2020. September 2020 ternyata laba yang dihasilkan hanya 4,7 triliun. 4,7 triliun dan otomatis di sini dari saldo 2019 itu 122,5 triliun itu menjadi 110. Nah, kenapa ada penambahan laba 4,7 triliun tapi malah equity-nya mengalami penurunan? Nah, di sini ada beberapa hal. Karena di sini ada dampak penyesuaian transisi atas penerapan standar PSAK 71. Tapi walaupun kita tahu modal perusahaan atau modal dari BNI itu mengalami penurunan dari 122,5 triliun menjadi 110 triliun, investor perlu tahu kalau BNI tetap mencatatkan laba sebesar 4,7 triliun. Penurunan modal hanya sifatnya penyesuaian PSAK 71 sebesar 12,94 triliun. Oke, perlu diketahui seperti itu. Dalam 2020 walaupun labanya nggak sebesar 2019, BNI tetap mampu mencetak laba. Nah, selanjutnya di sini kenapa sih ada tanda XX gini? Nah, di sini gue mau ngejelasin kalau komponen modal itu nggak hanya tentang laba ditahan dan laba. Di sini juga ada modal ditempatkan dan disetor penuh. Apa sih itu? Inilah modal dari investor. Ketika kalian membeli saham dari BNI itu sendiri, dia akan masuk di angka ini, yaitu 9 triliun. Dan tambahan modal disetor itu 14,5 triliun. Selanjutnya poin-poin kecil kayak transaksi pengendali, terus rugi dari efek, selisih kurs dan cadangan, ini sifatnya bisa dibilang minor. Dan yang menjadi fokus utama adalah modal disetor, tambahan modal disetor atau yang biasanya disebut agio, dan saldo laba. Itu yang akan menjadi penggerak dari equity sendiri. Nah, perusahaan yang capable meningkatkan laba adalah yang saldo labanya gemuk, bukan modal disetornya naik terus setiap tahun. Kalau modal ditempatkan dan disetor ini naik terus setiap tahun, berarti perusahaan selalu meminta kepada investor untuk menambah modal, bukan menghasilkan laba. Jadi ya kekurangan duit nih, ya udah minta lagi ke investor supaya investor injek dana lah, injek modal. Nah, itu yang bisa dibilang pertumbuhan modalnya tidak sehat. Dalam artian ya dalam keadaan pada keadaan normal perusahaan tidak mampu meningkatkan modal dengan laba, tapi harus investor harus injek dana lagi, nambah modal lagi gitu. Itu yang sebaiknya menjadi pertimbangan investor. Kita cek komponen modal dari BNI ya dari tahun ke tahun. Ini data modal dari BNI dari tahun 2008. Gue kumpulin datanya dari tahun 2008. Kalian lihat ya, total modal BNI dari 2008 itu hanya awalnya 2,6 triliun. Bayangin 2008. Setelah berapa tahun nih? Dari 2019, 10, 11 sampai 2020 itu sekitar 12 tahun. Setelah 12 tahun berlalu, sekarang modal BNI
itu berada di level 110 triliun. Berapa kali lipat kan naik? Pokoknya banyak lah, ini kencang banget nih pertumbuhannya untuk BNI. Nah, yang perlu kita lihat adalah yang orange. Yang orange itu adalah tambahan modal di store tadi. Tambahan modal di store dari 2008 5,81 triliun atau 5,6 triliun 2008 dan 2009. Di 2010 hanya nambah sekali menjadi 14,5 triliun. Artinya sejak 2008 hanya satu kali periode penambahan modal di setor. Hanya satu kali BNI meminta investor, atau ini BUMN ya, pemerintah mungkin injek dana, investor injek dana, itu di tahun 2010. Dari 2010 sampai sekarang di 2020 masih tetap 14,57 triliun. Berarti BNI nggak minta dana lagi. Jadi bisa mandiri lah bisa dibilang. Selanjutnya kita fokus yang abu-abu nih. Yang abu-abu. Dari awalnya cuma segini doang nih. Sekarang abu-abunya aja udah 66,93 triliun. Bahkan 2019 itu mencapai 79,69 triliun. Jadi komponen modalnya udah nggak lagi modal di setor, udah nggak lagi komponen kecil-kecil lainnya, tapi udah dipenuhi atau dominan itu laba ditahan. Berarti dari 2008 BNI itu secara konsisten dan mandiri nambah laba terus ngegulung sampai akhirnya sekarang di 110,49 triliun. Kita lihat lagi komponennya. Ini adalah periode 2008. Yang mana saldo laba masih komposisinya 12%. Berarti yang di sini ya. Di sini dia masih 12% nih saldo labanya. Di September 2020 dong, saldo laba udah menjadi 61%. Udah dominan 50% lebih modal perusahaan itu isinya saldo laba, bukan nambah injek modal dari investor. Jadi ya bisa dibilang ini salah satu contoh perusahaan yang sudah mandiri dalam mencetak laba, sudah mandiri dalam menumbuhkan modal, sehingga akan berdampak pada valuasi perusahaan itu sendiri. Saham emiten tersebut akan mengalami kenaikan. Selanjutnya, mari kita berhitung-hitung lucu. Ya. Seperti yang kita tahu, per September 2020 equity atau modal dari BNI itu 110,49 triliun. Kita akan lihat bagaimana investor, trader menghargai atau memvaluasi BNI dengan modal 140 triliun ini di pasar. Berapa sih harganya? Berapa sih angka 110 triliun ini dihargai di pasar? Kita akan cek. Oke, kita akan mulai dengan perhitungan book value per share. Book value per share, apa sih itu? Rumusnya itu book value dibagi semua atau jumlah saham yang beredar. Book value itu total equity kan. Nah, di sini seperti yang kita lihat di slide sebelumnya, ya total equity atau book value dari BNI itu 110,48 triliun, atau ini detailnya lah, ini bisa kalian lihat 110 banyak lah, panjang lah gitu, 110,48 triliun lah bisa bilang. Jumlah total saham yang beredar dari BNI saat ini itu sebesar 18.648.656.458. Segitu lembarnya tuh. Kita bagilah itu. Jadi per lembarnya, kalau seandainya aset
dari BNI udah dikurangi dengan utang-utang yang ada, dengan tagihan-tagihan dari nasabah yang ada, sisa modalnya 140,48 triliun dibagi rata nih ke semua pemegang saham sebesar 18,6 miliar lembar itu, maka masing-masing itu akan mendapatkan 5.924,63 rupiah per lembar. Investor yang pegang lembarnya BNI itu akan mendapatkan 5.000 ini per lembar. Ya kalau misalnya punya satu lot 100 lembar ya tinggal dikali 100. Nah, di pasar dihargai berapa sih? Ternyata per hari ini 16 Desember 2020 harga BNI ditutup di harga 6.675. Yang mana tadi dapatnya itu hanya 5.924. Tapi di pasar dihargai 6.675 rupiah per lembar. Harga BNI segitu. Maka bisa kita tahu bahwa BNI dihargai 1,13 kali book value, atau price to book value dari BNI adalah 1,13 kali. 1,13 kali modal. Kenapa sih investor mau menghargai 1,13 kali? Padahal dapatnya cuma 5.900, kenapa orang mau transaksi di 6.675? Bahkan ada emiten bank lain yang dihargai 3 kali, 4 kali. Untuk BNI hanya 1,13 kali dihargai. Kenapa seperti itu? Karena investor melihat bahwa di masa depan perusahaan ini masih tetap akan capable menciptakan laba, mencetak laba, menumbuhkan modal, sehingga angka 6.675 bukan perkara sulit dicapai untuk penumbuhan book value per share. Bahkan mungkin bisa sampai 11.000 per lembarnya dari book value per share. Itu yang terlihat di benak semua investor saat ini. Maka dari itu BNI dihargai 1,13 kali. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas yang namanya ROE, Return on Equity. Bagaimana sih perusahaan menghasilkan laba dari modal yang dia punya? Ternyata per September 2020 BNI mampu mencetak laba seperti yang sudah dibahas itu 4,32 triliun, yang mana modalnya 110,49 triliun. Berarti ROE-nya itu 3,91%. Memang cukup kecil yang terjadi di 2020 ini, tapi kita akan lihat secara historikalnya. Nah, ini historikalnya. Kita ngomongin PBV dulu ya, secara historikal ya. Kita lihat dulu yang orange kayak tangga ini. Oke. Itu adalah book value per share dari BNI. Naik terus kan? Memang setiap ada laba dimasukin lagi, setiap laba dimasukin lagi ke modal, seperti di tabel sebelumnya. Chart atau grafik sebelumnya sudah terbukti bahwa labanya nambah terus dan komponennya adalah laba ditahan, bukan dari lain-lain komponen lain-lain. Yang biru adalah harga saham dari BNI. Yang namanya harga saham pasti fluktuatif dong. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, ini yang biru naik turun, naik turun. Nah, otomatis secara PBV-nya itu naik turun juga karena dipengaruhi pergerakan harga. Tapi fakta yang terjadi adalah kita tahu bahwa book value-nya modal dari BNI itu sendiri ya naik terus. Harga bergerak ya itu sentimen pasar. Maka kita berlanjut pada PBV band.
Oke. Ternyata selama dari 2008 nih, gue kumpulin data selalu dari 2008 ya, 2008 sampai 2020 itu PBV-nya bergerak seperti ini. Jadi transformasi yang abu-abu ini gue transformasin ke PBV ini yang biru. Nah, selalu naik turun karena memang dipengaruhi pergerakan harga tadi. Jadi kalau dilihat di sini ada transaction value. Transaction value per hari rata-rata di tahun tersebut selalu naik terus transaksinya. Bahkan per September 2020 atau di tahun 2020 per hari itu rata-rata transaksinya 5,4 triliun. Jadi ada pertukaran saham terus, investor sepakat terus untuk berdagang sehingga value per harinya itu sekarang udah 5,49 triliun. Dan kalau di rata-rata dari 2008 itu per hari itu sekitar 2,4 triliun lah transaksi per hari. Berarti sepakat bahwa saat ini investor menghargai BNI di 1,13 seperti yang kita dibahas, atau 1,11 ya, di sekitaran itulah. Harga PBV-nya adalah 1,11. Tapi dalam sejak tahun 2008, dari 2008 ya, kita lihat bahwa rata-ratanya yang orange nih ya, itu investor sepakat di 1,4 kali. Ketika dalam rentang 10 tahun terakhir modalnya naik terus, book value-nya naik terus, kinerjanya baik-baik aja, BNI tetap capable dalam mencetak laba, dan investor dalam sejak tahun 2008 juga sepakat menghargai BNI itu di 1,4 kali. Dan ketika sekarang hanya dihargai 1,13 kali, berarti yang bisa kita lihat, yang bisa kita capture dari fenomena ini adalah saat ini investor sedang menghargai BNI dengan harga yang murah. Harga 6650 atau 6675 ya untuk hari ini dari BNI itu bisa dibilang sedang dihargai dengan keadaan murah, walaupun 1,13 kali. Sebelumnya tuh dihargai 1,4 kali. Itu yang perlu investor tahu dalam kondisi BNI ini sendiri. Jadi ada transaksi sebesar rata-rata 2,46 triliun atau sekarang udah 5,49 triliun. Ada banyak orang yang sepakat untuk mentransaksikan BNI di harga 1,13 kali. Padahal sebelumnya rata-rata sejak 2008 investor sepakat di 1,4 kali. Berarti sudah banyak yang setuju. Itulah yang menjadi acuan kita saat ini untuk bahwa suatu saat nanti ketika BNI tetap konsisten menaikkan laba, menaikkan modal, tumbuh terus sampai 2020, 2021, 2022, 2023, tetap modalnya tumbuh, tetap laba, ya harusnya BNI kembali dihargai di 1,4 kali PBV. Seharusnya seperti itu, karena memang secara historikal berbicara seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita menerawang menghitung-hitung jauh ke depan di tahun 2021, 2022 dan 2023. Tentunya apa yang akan kita lakukan, forecast yang akan kita lakukan based on historical data. Secara historical kayak gimana sih keuangan dari BNI ini sendiri, kita harus berdasarkan itu. Oke, kita lihatnya ya. Dari 2008. Oke, sebelum ini. Walaupun di 2020 September 2020 kita tahu bahwa ROE-nya itu cuma 3,91%, atau kalau nanti
di full year itu 5,15%, tapi ternyata sejak 2008 itu ROE dari BNI itu gede-gede loh. Dari 2008 itu 7,92, 12,98%, 12,38%, ada yang 15%, ada yang 16,21%. Jadi bisa dibilang BNI itu menghasilkan laba di atas 10% modal yang tercatat di tahun sebelumnya. Selalu seperti itu. Cuman 2020 aja karena kondisi Covid, mungkin penyaluran kredit nggak bagus, pendapatan bunga nggak maksimal, ya udah, itu ya ditambah lagi ya pencadangan kredit yang nggak lancar gitu kan, ya itu ROE-nya cuma 3,91%. Nah, tapi historikalnya di atas 10% semua nih. Dalam keadaan normal, kalau pasarnya bagus, kondisi ekonomi bagus, jadi selalu bisa menghasilkan ROE di atas 10%. Dan bahkan di 2019 terakhir itu dia menghasilkan ROE 12,56%. Maka ini akan jadi acuan kita nih. Kita coba yang September 2020 dulu nih ya. Katanya labanya 4,3 triliun per September. Gimana sih kalau full year 2020? Kita coba setahunkan aja. Caranya itu gampang. 4,3 triliun ini dibagi 3, karena udah 3 kuartal kan sampai September 2020, dikali 4, maka didapatkan hasil 5,75 triliun. Dan modal pun diperkirakan akan menjadi 111,9 triliun. Nah, di sini kita tahu bahwa ketika misalnya kita asumsikan PBV itu nanti akan dihargai 1,4 kali, harusnya harga BNI itu di 8.400. Oke, kita ngomong pahit-pahitnya aja deh. ROE-nya kan akhirnya cuma 5,15%. Pahitnya mungkin investor hanya menghargai 1,1 triliun. 1,1 kali PBV, 1,1 PBV. Ketiklah 1,1 sini ya. 1, kita tulis 1,1 di sini ya. Ya. Maka BNI itu dihargai harusnya 6.600. 6602 lah di sini kita lihat. 6602. Yang mana per hari ini kan sudah di level berapa? Sudah di level 6675 kan? Ya berarti ya memang masih sedikit lebih mahal lah di valuasi di harga ini. Karena kita proyeksinya yang paling pahit nih 1,1. Gimana di tahun 2021? Di 2021 karena gue masih mengasumsikan pahit nih misalnya nih, ya ROE-nya cuma 5,15 lah, 5,5%, maka laba yang akan dihasilkan adalah di level 5,764 triliun di 2021. Kita asumsi yang paling pahit lah ROE cuman sama lah 5,15% juga. Dan modalnya menjadi 117,6 triliun. Book value per share jadi 6.300. Kalau kita hargai 1,1 kali yang pesimis saja itu 6.900. Itu sudah jauh lebih tinggi dibandingkan harga sekarang yang hanya 6.675. 2022 kita juga coba berandai-andai. 2022 mungkin keadaan udah normal nih. Misalnya nih, investor mulai normal, apalagi 2023. Ya udah, kita pakai yang 2022 11,75 lah ROE-nya. Sesuai dengan historical, kalau 11,75 tuh kira-kira sama kayak tahun 2015 lah misalnya. Kita hargain, kita lihatlah ROE-nya segitu, maka net income proyeksinya itu adalah 13,8 triliun dan modal akan menjadi 131,5 triliun. Di level tersebut book value per share-nya yang ini ya, book value per share-nya itu udah di 7.000.
nilai inti modal dari BNI itu hanya udah 7.000. Ya dibandingkan harga sekarang aja 6.600 sudah lebih tinggi dong. Harusnya harga sekarang ya nggak ada apa-apanya karena diperkirakan 2022 udah jadi 7.000 gitu kan. Kalau kita hargai 1,1 kali lagi yang paling pahit lah, itu di level 7.757. Jauh lebih tinggi dibandingkan sekarang cuma 6.600. Kita tarik lagi misalnya ke 2023. 2023 udah normal banget. Jadi ya kita pakai 12,56% lah, yang mana merupakan acuan ROE di tahun 2019. 12,56 kita samain lah, di 2022 dia bisa mencapai itu. Maka laba yang dihasilkan di 2023 adalah 16,5 triliun dan modalnya akan menjadi 148 triliun dan book value per share-nya akan menjadi berapa? 7.900. Dan ketika dikali 1,1 kali PBV itu akan menjadi 8.700. Berarti ini hanya sebagai acuan gue aja dan gue pakai asumsi yang paling pahit aja sebagai investor yang pemula lah bisa dibilang. Maka dengan harga BNI sekarang 6.600, pertanyaannya udah mahal atau belum? Mahal atau belum kembali kondisinya ke investor. Yang jelas angka mengatakan kalau BNI konsisten mencetak laba balik lagi di 2019, ROE-nya harusnya book value per share-nya akan menjadi 7.900 di tahun 2023 dan harga BNI harusnya 8.700 di tahun 2023. Ya kita mau lihat aja, mau take opportunity atau tunggu BNI koreksi lagi. Itu kembali ada keputusan di investor. Yang jelas di sini gue hanya menjelaskan angkanya berbicara seperti ini, dan kalau berulang ya maka harusnya investor auto cuan lah bisa dibilang di BNI, terlepas dari resiko yang ada. Kita nggak tahu 2021 itu COVID masih ada atau belum. 2022-2023 ini menggambarkan kondisi yang normal dan asumsi yang paling defensif gitu. Jadi materi hari ini cukup mungkin ya yang menjelaskan tentang kenapa sih harus pakai PBV, kenapa modal itu penting, kenapa laba itu penting. Itu penting untuk investor yang enggak barbar lah, misalnya yang cukup defensif lah, defensif ke moderat. Ya udah cari perusahaan yang capable menciptakan laba, terbukti dari tahun ke tahun menciptakan laba. Itu akan aman dibandingkan kita beli perusahaan yang labanya modalnya naik karena dia corporate action, nambah saham baru lagi, injek saham baru lagi, terus bakal jadi gemuk. Nah itu lebih ke spekulasi. Tapi kalau beli saham-saham yang kayak BNI atau mungkin bank-bank lain, BCA, Mandiri, atau mungkin perusahaan yang udah bonafit lah bisa dibilang, dan capable menciptakan laba terbukti dari 2008, harusnya itu cukup defensif dalam berinvestasi di saham. Oke, sekian dari Since Wealth Paradise hari ini di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga nggak ada lagi investor yang bingung, aduh BNI udah naik nih, udah di 6.700 lagi atau 6.675 lagi, masih naik lagi nggak ya? Kalau secara angka jawabannya naik lagi, tetapi yang namanya harga saham itu fluktuatif dan sesuai dengan sentimen pasar. Pasti ada penurunan, ada koreksi, pasti. Tetapi secara jangka panjang itu akan menuju di level 8.700. Ini ya untuk investor banget yang benar-benar pengen nabung saham lah di BNI. Itu sangat layak untuk diakumulasi saham-saham dari BNI ini. Dengan salah satu metode yang menurut gua penting, yaitu PBV, price to book value. Oke, sekian semuanya, semoga sehat-sehat semuanya dan baik-baik. Kita akan kembali di video-video selanjutnya.
Bye semuanya. Bye.